kita ubah jadi kebalikannya. Nanti jadinya head tunjuk ke node 2, node 2 tunjuk ke node 1, node 1 tunjuk ke node baru yang tunjuk ke nol. Nah, itu tambahan aja, fungsi tambahan. Dimana kita di sini butuh variabel current, previous, dan next. Untuk apa? Untuk kita balik-balikan swap ya istilahnya. Kita balik-balikin si node ini sekarang megang yang dipegang oleh head. Oke, kita lakuin perulangan pakai while selama current itu tidak sama dengan 0, berarti ini current lagi ya, udah berubah lagi current. Oke, kita pakai ini aja, ini nggak usah open nih. Ini current sekarang tunjuk ke node 1. Di sini apa yang kita lakuin? Next, selama current tidak sama dengan 0, selama current tidak tunjuk ke 0 nih, maka lakuin next itu current tunjuk ke next. Berarti si next itu ada sebuah node baru namanya next. Tuh, ini kayaknya nggak perlu jelasin nih. Pokoknya intinya tuh, untuk balikin yang gue bilang tadi, node 2 tunjuk head tunjuk node 2, node 2 tunjuk node 1, node 1 tunjuk ke current. Ini bukan fungsi utama nih. Kita skip ya, biar jangan pening geli. Terus itu juga ada fungsi tambahan sorting untuk urutin node-nya tuh berdasarkan sesuatu. Kalau aku di sini mau urutinnya tuh berdasarkan data terkecil ke data terbesar. Itu ada fungsi urutkan aku buat sini. Untuk sorting aku skip ya dulu sekarang karena nanti ada kita belajar di MK ini ada belajar juga tentang algoritma sorting. Nanti kita belajar. Ini cuma untuk implementasinya aja. Jangan difokusin di sini karena ini fungsi tambahan. Untuk belajar sortingnya nanti kita belajar algoritma sortingnya. Nah, di sini kenapa aku tambahin elemen apa tuh? Ya elemen key lah kita bilangnya. Di struct node aku nih data sudah key ada pointer next. Gunanya apa yang key itu? Untuk nyari dan hapus sebuah elemen. Jadi kan misalnya aku mau hapus sebuah node nih dalam linked list nih. Kan biasanya operasi hapusnya itu kan cuma hapus di node pertama gitu kan. Tapi aku mau hapusnya tuh di node yang ke-7 sorry pakai ini ya. Ini misalnya jadinya 3, key-nya 3. Nah, aku mau hapus biasa yang bisa node sama, cuma ini aja yang bisa aku hapuskan. Tapi aku maunya tuh hapus node 2 nih. Key yang 2, node kedua nih. Yang mana key-nya itu adalah 2. Kayak cara hapusnya, aku tandain lah dia pakai key. Jadi node yang paling dekat head ini adalah key-nya 3, node 1 ini key-nya 1, node 2 ini adalah key-nya 2. Kalau di bahasa data namanya primary key ya. Untuk penanda dia tuh siapa gitu kan. Identitasnya tuh harus unik. Nah, makanya aku akalin pakai key. Jadi aku hapus. Di sini cari ya dari kalau fungsi ini yang ini cari berdasarkan key-nya. Jadi aku pakai variabel pembantu kayak tadi. Terus cek dulu nih apakah link listnya kosong. Kalau link listnya kosong, maka nggak perlu cari apa-apa, gitu kan? Apa yang mau cari link listnya kosong? Udah langsung return null aja. Kenapa aku return null bukan return biasa aja kayak ini? Karena balik lagi tipe data tipe return type dari fungsi cari apaan? Tipenya struct node pointer. Berarti kita harus mengembalikan sebuah pointer. Null ini adalah pointer, gitu kan? Kalau kosong maka returnnya null. Kalau nggak kosong maka lakukan pencarian. Jadi kan bisa aja aku buat else nih kan, masukin semua nih ke dalam else. Bisa aja masa aku buat karena kalau if ini sukses maka langsung return, langsung keluar dari fungsi ini. Nah, kalau tidak sukses maka lanjut ke bawahnya, nggak perlu buat else di sini. Jadi kalau ada isi link listnya maka cari atau jejaki link listnya itu satu persatu selama current key, maksudnya si current kan tadi yang kayak si kawan nih, current tuh tunjuk node 1, besok nanti tunjuk node 2, terus lanjut ke node semuanya sampai 0 gitu kan. Nah, cari key-nya current key yang dipegang oleh current, si current nih nanti akan pegang key masing-masing node nih. Cari
selama si current yang key-nya si current itu sama dengan yang dicari oleh kita maksudnya yang kita cari, nah gitu. Jadi buatnya tuh while current panah key tidak sama dengan key. Jadi kalau udah sama dengan key maka berakhir kan while-nya ini kan. Nah, kalau berakhir while-nya kita return current-nya. Node-nya tuh yang kita return. Memang yang mau kita akses kan datanya, tapi kan mungkin aja ada elemen-elemen tambahan macam key-nya kita mau akses key-nya berapa gitu kan. Walaupun nggak penting-penting kali, penting kita return itu adalah node-nya. Nih, node-nya tuh. Kayak kita return-nya current. Jadi current ini akan menjelajahi setiap node yang ada sampai ditemukan key yang kita cari. Nah, kalau udah sampai 0, maksudnya udah dijelajahi satu persatu node-nya tuh sampai si current tuh menunjuk ke 0. Artinya nggak ditemukan key yang kita cari. Maka return 0. Keluar dari fungsinya tuh maksudnya artinya tuh key yang cari nggak ditemukan. Nah, kalau belum sampai 0, maka lanjut pencariannya tuh. Current sama dengan current panah next. Yang kayak aku bilang tadi tuh, itu terus pakai konsepnya current sama dengan current panah next tuh maksudnya tuh lanjut nunjuk ke node selanjutnya. Di return current-nya. Oke, itu fungsi cari. Kalau fungsi hapus, ini yang kayak aku bilang tadi, biasanya itu kan hapus node terbaru, yaitu node yang paling dekat ke head. Nah, konsep dalam linked list yang paling penting ditanami itu adalah proses penambahannya. Proses penambahan pada linked list umumnya itu adalah habis head, node terbaru, baru node yang lama. Bukan ditambahinnya tuh head, node 1, node 2, baru node terbaru di sini. Bukan. Konsep dasarnya itu adalah head, node terbaru, nah di tengah-tengah sini, baru node 1, node 2. Kayak ini. Head, sini ada node baru di sini, itu baru node 1, node 2, lalu selanjutnya gitu. Jadi hapus node terbaru berarti hapus node yang paling dekat ke head. Kalau hapus suatu node, nah kita harus cek dulu link listnya kosong nggak. Jangan sampai kita mau hapus sesuatu tapi link listnya itu kosong. Untuk apa? Mau hapus apa gitu kan? Nggak ada yang bisa dihapus. Dicek dulu, jangan lupa. Di operasi hapus, kita cek dulu is empty. Kosong nggak? Dicari juga. Di fungsi cari, cek dulu is empty atau nggak. Nanti kalau... Oh, nanti. Belum. Kalau dihapus node terbaru, kita simpan dulu si head. Ini kan kita mau hapus yang si kawan nih. Nah, sebelum hapus, biar nggak terputus rantingnya, kita simpan dulu yang head tunjuk. Yang head ini kita maunya tuh habis kita hapus node terbaru nih, kita mau tuh head tuh nunjuk ke node 1. Caranya kayak mana biar nggak terputus rantingnya tuh? Kita simpan dulu apa yang tunjuk oleh node 1, itu yang tunjuk ini node terbaru, aku bilang n gitu kan. Kita simpan dulu apa yang tunjuk oleh node terbaru ini, itu yang tunjuk oleh node terbaru adalah node 1, kita simpan dulu ke dalam sebuah node pembantu gitu kan. Kita simpan dulu ke dalam node pembantu, nanti kita kasih nilainya itu ke si head, biar nggak terputus rantingnya. Kalau langsung kita hapus, nah, node terbaru ini kita hapus, kan nunjuk ke node terbaru. Kalau kita hapus node terbaru nih, ya udah headnya tuh nggak nunjuk kemana-mana. So node 1 ini nggak ada yang nunjuk karena node terbaru ini dari kita hapus. Jadi biar nggak terputus rantainya tuh, biar tetap saling terhubung, si node terbaru ini yang ditunjuk oleh dia kita simpan ke dalam node baru. Nah, yang ditunjuk oleh node pembantu ini kita kasih ke dalam si head. Itu maksudnya dari aku buat sini ada temporary link, temp link. Jadi biar nggak terputus tuh hubungan rantingnya tuh, biar tetap saling menyambung. Itu si head tuh nunjuk ke headnya si next, habis itu return temp link. Kita return, kita kembaliin apa yang kita hapus tadi. Kalau ini hapus berdasarkan key. Kalau tadi kan hapus node pertama. Kalau ini hapus berdasarkan key. Seperti kita tadi, cek dulu empty atau enggak. Habis itu kita buat current head, habis itu previous. Ini untuk nyambungin linknya tadi tuh, biar jangan keputus.
sambungin dari head nih bisa nyambung ke node 1. Misalnya nih aku mau hapus node yang key-nya 3 nih. Biar bisa kesambung, berarti simpan dulu, habis itu baru nanti sambungin dari head ke node 1. Kita pakai perolongan while untuk nyari apa yang mau kita hapus gitu kan. Kalau nggak dapat, berarti return 0. Nah, kalau masih ada bisa lanjut nyarinya, udah lanjut lagi dengan cara update dulu previousnya itu, maksudnya yang ditunjuk itu, wait, misalnya kita punya node pembantu di sini kan, previous tadi. Previous ini untuk nyimpan node yang sebelumnya, base itu untuk current itu nunjuk ke node sekarang. Nah, current ini pertama nunjuk apa yang tunjuk oleh head, berarti dia nunjuk ke node n ini, node baru, tunjuk ke sini. Itu si kawan ini masih nol, nggak ada isi. Itu dicek apakah ini yang kita mau hapus key-nya 3 nih, bukan. Maka lanjut si current ini nunjuk ke sekarang ini nunjuk ke node 1 gitu kan. Si previous ini sorry. Caranya tuh kayak nih. Si previous ini nyimpan apa yang disimpan oleh current dulu. Itu si previous nunjuk ke node baru. Lalu si current baru kita update. Si current ini nunjuk ke node 1. Nah, kayak ini dia prosesnya. Dicek sekarang pakai current nih, yang current nih kita cek. Apakah key 1 ini yang kita mau hapus? Oh, bukan. Maka update lagi si previousnya ini dulu. Previous ini dulu yang kita hapus ya, yang kita update ya. Previous ini bernilai apa yang previous bernilai si current. Ya, previous sama dengan current. Berarti kita isi nilai si previous dengan nilai current. Berarti nilai current sekarang kan node 1. Karena kayak itu si previous ini nunjuk juga ke node 1. Itu update si current ini kita update menjadi node 2. Oke. Nah, jika iya node 2 ini yang kita mau hapus, berarti nanti dihapus nih. Dihapus. Nah, si previous kan masih nunjuk node 1. Gunanya apa? Supaya nyambungin misalnya nih node 2 nih ada node yang lainnya gitu kan di depannya. Kita mau nyambungin nih node 1 nih kita sambungin dengan node yang selanjutnya gitu. Node yang si node kasus nih node 2 kan nunjuk ke 0. Nah, kita mau sekarang karena kita mau hapus node 2, node 1 ini nunjuk apa yang tunjuk oleh node 2, yaitu 0. Itu. So, node 2 ini kita lupain. Gitu. Gitu untuk proses hapus suatu key. Ini lanjut. Ini yang aku bilang tadi untuk nyambungin ke node selanjutnya. Karena node 2, jadi kita buat node 1 nunjuk apa yang ditunjuk oleh node 2. Udah, itu aja proses yang ada dalam linked list, singly linked list. Yang paling penting tuh kita harus buat node-nya dulu. Terus buat node biasanya tuh disertain tuh fungsi isEmpty untuk ngecek apakah link list kita kosong atau enggak. Terus itu biasanya ada juga fungsi size atau untuk cek panjangnya tuh, panjang link listnya. Terus itu ada fungsi untuk mencetak link listnya. Terus itu untuk proses penambahan dan penghapusan. Hapus node terbaru biasa pakainya. Mungkin kode yang punya aku ini lebih lengkap rasanya ya, karena aku nggak dari satu referensi, sedangkan kalau Pak Alim setahu aku dari programmis pakainya. Oke, kita tes jalanin. GCC NWA sini. Sorry. Ini di fungsi main. Ya, oke, aku ada catatan lagi di bawah nih. Nanti baca sendiri ya. Fungsi main itu fungsi utama untuk menjalankan program. Aku belum ngapain nih, belum aku tambahin node baru. Ya, belum aku tambahin node baru, langsung aku cetak apa hasilnya.
bentuk ini sekarang, pastilah udah ada head. Nah, head itu tunjuk ke 0. Maksudnya apa? Masih kosong list kita. Terus itu, coba aku tambahin node baru ya. Ada beberapa node ikut tambahin. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 node. ls compile dulu, baru run. Cetak. Ini kenapa? Karena belum ku save. Oke. Nah, udah tambahkan node baru kan. Bisa kita lihat sini, pertama aku tambahin node pertama, key-nya 1, nilainya 8. Node kedua, key-nya 2, nilai 77, dan seterusnya. Tapi ketika proses cetaknya apa nih? Head-nya itu tunjuk ke node yang terbaru, kan node yang pertama kali kita isi. Itu perlu diingat baik-baik. Tunjuk itu ke node yang terbaru. So, node terbaru itu tunjuk ke node yang kedua terbaru. So, lanjut sampai node yang terlama atau yang pertama kali kita isi. Ini yang proses aku buat tadi, fungsi yang aku buat tadi, fungsi balikan run. Nah, aku balik ini. Sekarang si head ini tunjuk ke node yang pertama kali aku isi. Ini key yang 1, key yang 2, key yang 3, key ini key, 1 nih key, 2 nih key, 3 nih key, 4 key, 5 key, 8, 7, 7, 23, 17, 9 ini adalah nilai yang kusimpan dalam setiap node. Itu fungsi balikan. Bukan fungsi utama juga fungsi urutkan. Bukan, ls. Bukan fungsi utama juga, fungsi urutkan ini aku buat untuk urutin link listnya itu berdasarkan nilai yang disimpan dari paling kecil ke paling besar. Paling kecil kan minus 17. Minus 17 itu 8, 9, 23, 77. Nih, mau nyari sebuah node. Misalnya kita nyari node-nya tuh, kita perannya apaan? Kita mau nyari yang node yang key-nya itu 2. Kalau nggak dapat, if cari node sama dengan 0, maksudnya tadi nggak ditemukan node-nya itu yang key-nya 2, maka cetak node tidak temukan. Kalau temukan, maka cetak kayak ini kan. Misalnya yang nggak temukan tuh misalnya ya, nggak temukan nih. Node-nya tidak temukan. Kalau 2 tadi temukan. Kalau temukan, cetak node-nya tuh apa isinya, key-nya dengan datanya yang disimpan oleh node tersebut. Oh ya, tadi untuk tes yang casting tadi berhasil berarti ya. Dari tadi udah aku run terus. Mana mau? Udah aku hapus tadi yang struct node bintang tadi. Alhamdulillah masih sukses. Berarti ini nggak masalah ya. Kalau mau hapus boleh, nggak hapus boleh ya. Kalau aku lihat di dokumentasi, ya di googling ya, itu dipakai tuh castingnya. Ini aku mau hapus node yang key-nya itu 3. Mungkin ku cetak dulu ya. Habis ku tambahin, ku cetak dulu. CLS rapi sedikit. Nah, kan link list pertama habis ku tambahin kayak ini. Habis itu aku hapus node yang key-nya itu 3 yang sekawan nih. Nah, caranya kayak mana? Cara hapusnya itu adalah si node yang key-nya 4 itu nunjuk ke node yang ditunjuk oleh node yang kita akan hapus. Nih, sini ya. Node yang key-nya 4 itu menunjuk ke node yang ditunjuk oleh node yang ingin kita hapus. Yaitu node yang key-nya 2. Jadi si 4 ini nunjuk ke si 2. Habis itu si 3 ini sekarang jangan tunjuk ke si 2 lagi. Tunjuk ke 0. Atau nggak tunjuk kemana-mana lah kita bilangnya. Kalau tunjuk ke 0 kan itu menunjuk sesuatu. Tapi kalau kita mau proses hapus, kita bilangnya tuh tidak tunjuk kemana-mana. Jadi node yang key-nya 3 ini tidak tunjuk kemana-mana. Hasilnya apa? Alhasil si 4 ini sekarang udah nunjuk ke 2. Si 3 ini tidak tunjuk kemana-mana. Karena dia tidak tunjuk kemana-mana, jadi dia udah putus dari rantai kita nih kan. Misalnya nih, kayak nih kita tambahin baru sini ya. Oke, semak sekali sudah ya. Sini. Si head
tunjuk ke node berapa dia? 4, 3, 2 aja. Takutnya 4. Habis itu ini tunjuk ke si 3. Ini tunjuk ke si 2. Misalnya kita mau hapus si 3 nih kan. Berarti si 4. Kan mulai kan kayak nih awalnya. Tunjuk ke 0 lah atau tunjuk ke node selanjutnya terserah. Kita mau hapus si 3 nih. Gimana caranya? Setelah itu si 4 nih nunjuk apa yang tunjuk oleh 3. Si 3 ini kan nunjuk ke si 2. Berarti si 4 ini nunjuk ke si 2. Nah, habis itu si 3 ini jangan tunjuk ke mana. Nah, karena dia tidak tunjuk ke mana-mana, berarti kan dia hilang dari terputus rantinya kan, mata rantainya keputus. Jadi dia nggak ada lagi dalam list kita. Diasumsikan kayak itu. Nah, kayak ini dia. Jadi dari 4 langsung ke 2. Yang tengah ini dia hilang. Itu yang proses hapus tadi. Kalau mau hapus node terbaru, kalau hapus node terbaru berarti si head-nya, misalnya kan si 5 nih kita mau hapus kan, yang node terbaru kan berarti yang paling kiri kan, yang paling dekat head. Kita mau hapus dia nih, berarti si head nunjuk yang ke depannya nih. Inilah kayak ini. Hilang si 5 nih kan, di sini kan hilang ya. Habis itu misalnya mau satu persatu hapus node-nya, pakai while berarti kan, pakai perulangan. Selama link listnya kosong, hapus satu persatu. Habis hapus, cetak dulu apa yang udah dihapus. Yuk, cetak ya. Nah, satu dihapus. Dihapus itu dari yang paling kiri nih ya. Ya, paling kiri. Yang paling baru dimasukin. Itu dihapus satu persatu, satu persatu sampai kosong. Begitu untuk single link list. Sedikit lagi aku lanjut. Jenis link list yang lain. Habis ini kita istirahat. Sebelum lanjut ke stack, kita istirahat ntar ya. Biar jangan exhaustedly. Ini bisa baca-baca sendiri. Kalau udah beli dengan sirkular, ya ekstensinya aja udah beda ya. Titik H. Berarti tanda itu nggak aku jalanin kodenya ya. Cuman aku jelasin aja. Titik H ini kayak di bahasa C yang udah kalian pelajari di semester 2 di MK pemrograman. Misalnya kita buat file baru lah. Lupa aku ubah sebenarnya tuh. Jadi aku ngelasnya nih. Lupa aku ubah jadi untuk run programnya. Aku biarin titik H. Kan kalau include masukin apa untuk fungsi printf, scanf itu kan di stdio standar input output ya kan. Nah, untuk masukin file yang kita buat jadi header, lihat nih kan titik H, stdio.h. Ini titik H juga file yang aku buat nih. Ini buatan aku nih filenya. Aku mau pakai nih di fungsi main nih. Kayaknya caranya include pakai ketik 2 untuk mencari filenya itu relatif terhadap direktori sekarang. Nah, misalnya direktori sekarang kan di sini. Nah, aku buat file main ini kan. Di sini kan file main ini. Nah, pakai ketik 2 nih untuk nyari di level yang sama dengan dia. Di sini aku masukin w link list. Link list ya bacanya. Bukan linked, link list bacanya. Nah, jadi kalau aku udah masukin file ini ke dalam si main.c ini, file headernya tuh udah aku masukin dalam file main, berarti aku udah bisa pakai fungsi-fungsi yang ada dalam file.h nih. Misalnya fungsi isempty. Sini udah bisa aku akses. Nah, kan ada sih kan fungsi isempty. Sudah cetak maju. Oh, sorry. Ini ada juga fungsi petak maju kan. Udah bisa aku akses kan. Karena aku masukin ini. Nah, misalnya nih file w link listnya tuh aku taruhnya tuh bukan selevel sama main. Misalnya
dalam folder lah kan. Nah, misalnya aku masukin ke sini. Ini kan gagal. Error kan? Bisa nggak kalian error apa? Titik koma expected baris 9. Oh ini sorry. Ini kalau di run gagal nih. Ini runtime error nanti. Jadi cara akses library yang udah aku buat ini kayak masuk ke struktur folder yang sesuai. Karena aku masukinnya si wlink list.h itu dalam folder yang bernama folder. Jadi aku buat sini folder garis miring sikawan tuh. Atau aku buatnya tuh sikawan ini malah di luar dari folder main ini yang ada file mainnya. Misalnya di sini. Aduh, kena spoiler. Salah. Berarti titik-titik untuk keluar satu level folder. Di sini cari file-nya. Itulah kira-kira. Itu cara pakai file .h, file header, kan h header. Ini tulis apa? .h header file. Oh enggak kok, .h file bilang. Header file tuh maksudnya. Kalau si wlink list konsepnya kayak konsepnya tuh aku lupa cara hapusnya kayak mana biar semua terhapus. Ini aja lah. Konsep si wlink list pasti dia punya kepala, pasti. Nah, konsepnya tuh dia punya masih ada punya key sini ya. Nggak usah open ya gini. Kayak aku bilang tadi key-nya guna apa. Kalau di sini ya. Ini pointer node 1 jelek nih. Masih jelek. Bang, di slide Bapak ada? Ada slide? Di slide Bapak ada? Ada. Oke. Pak tadi masih berusaha, Pak. Ini dia ada pointer pref, ada pointer next. Slide Bapak itu oke. Jelek nih kamera Bapak, geng. Nih. Nanti kita beli stimulus ya, Po? Beli laptop baru, mau reh. Tetap tuh. Lanjut. Kalau si wlink list, ya setiap node-nya itu bisa nunjuk ke depan dan ke belakang. Nah, nunjuk depan kayak kita belajar tadi yang single link list pakai pointer next. Nah, nunjuk ke depan. Kalau yang pointer satu lagi namanya previous. Previous tuh kan sebelum, artinya kan nunjuk ke belakang. Kalau node pertama bukan nunjuk ke head, tapi nunjuk ke null. Jadi bukan nunjuk ke head, nunjuk ke null sekawan nih. Si pref yang di node ini. Kalau yang node kedua, next-nya itu tunjuk ke node ketiga, pref itu nunjuk ke node 1. Itu. Kalau yang terakhir, node terakhir, next itu tunjuk ke null, pref-nya itu tunjuk ke node kedua. Pas kucing. Kalau si pointer head, boleh lah kita bilang pointer head walaupun dia sebenarnya head itu kan node juga kan. Coba head itu kan struct node pointer head. Nah, kan struct node berarti dia punya juga semua nih sebenarnya. Tapi yang kita gunain tok 1 itu cuman pointer next-nya aja yang pakai. Jadi boleh lah kita bilang head ini adalah pointer. Si pointer head nih cuma nunjuk ke node pertama aja. Gitu aja konsepnya. Sedangkan operasi-operasinya tuh masih lebih kurang kayak tadi lah ya. Is empty, itu untuk hitung panjang, sama cetak maju. Kalau di wlink list kan bisa dari kiri kita cetak ke kanan, bisa juga kita cetak mundur dari kanan cetak ke kiri, karena kan node selanjutnya ini nah node yang depan ini kan bisa mengakses node yang belakangnya gitu kan, jadi kita bisa cetak mundur. Itu dia. So bisa juga tambah node dari kiri, ada tambah node dari kanan, kita bisa insert node-nya tuh yang dari sebelah kiri sini setelah head, atau yang dari kanannya dari sini, serah. Tambah setelah, maksudnya tuh misalnya aku mau tambahin node baru setelah node kedua, berarti di sini kan node 1, node 2, nah ada node baru di sini, sama kayak tadi juga.
lebih kurang sama kayak tadi, prosesnya juga sama kayak tadi, hapus note terbaru juga kayak tadi, hapus note terlama, berarti yang paling lama tuh maksudnya yang pertama kali di insert note-nya. Berarti kan yang paling kanan berarti kan, hapus note kanan, tuh hapus dari sebuah key suatu key gitu kan. Nah, itu untuk double linked list. Untuk circular linked list itu nggak di slide apa? Agak aneh sedikit ya. Ini perbandingan singly dengan doubly. Ini perlu fokus di sini apa bagian apa ya? Oh belum. Jangan dulu. Doubly linked list dia aksesnya tuh dia setiap node punya pointer next dengan pointer pref, masih kayak doubly linked list, tapi kelakuannya beda. Pointer next menunjuk ke node selanjutnya. Tapi kalau untuk node pertama dan node terakhir, nah ini node pertama, previousnya tuh bukan tunjuk ke null, tapi tunjuk ke node yang terakhir. Nih. Dan pada node yang terakhir, next-nya itu kan harusnya kan tunjuk ke null karena dia yang terakhir kan. Tapi enggak, dalam circular linked list itu next-nya itu tunjuk ke node pertama. Jadi di sini double linked list tapi acting-nya tuh berlagak ya. Berlagak sebagai lingkaran, sirkular kan. Agak-agak lingkaran lah gitu kan. Nih. Kayak sini double linked list karena dia punya pointer next dan previous tapi bertindak sebagai sirkular, berbentuk sirkular ya, lingkaran. Beda dengan single linked list. Kalau single linked list yang mau dibuat sirkular, konsepnya sama juga, tapi dia nggak punya pointer previous ini. Yang ada pointer next, tunjuk ke next, tapi next yang paling terakhir ini tunjuk ke node yang pertama. Gitu. Operasinya, kayak tadi juga, SMT, panjang, cetak, tambah node, hapus node terbaru, kayak gitu ya. Nggak ada cetak mundur, nggak ada cetak maju. Cetak biasa aja. Dari awal sampai akhir kayak biasa aja. Begitu untuk linked list. Ada pertanyaan bukan dari di sini, sejak di sini aja. Pertanyaan mungkin di MK ada yang nggak ngerti. Kan Bapak ada suruh cari di link-link yang Bapak kasih itu kan. Ada suruh demo-demo di sini, mungkin ada yang nggak ngerti kodenya atau apa kayak itu. Yang tanya. Bang, mau tanya. Apa? Tentang double pointer. Itu kenapa dipakai double pointer untuk nambah node di depan sama di belakang list? Tes. Ya, Paul, aman. Aman, Paul. Apa pertanyaan tadi? Diulang ya. Apa pertanyaannya? Ini Bang, pertanyaannya tuh kan ada tuh double pointer tuh. Nah, masalah itu. Kenapa pakai double pointer? Itu pertanyaannya. Ya, Intinya. pointer di depan sama di belakang list untuk nambah node. Apa? Colong gimana? Kenapa pakai double pointer di parameternya tuh Bang? Kan ada fungsi push misalnya. Habis itu parameternya tuh struct node double pointer. Gitu. Kenapa pakai double pointer itu? Bintangnya tuh ada 2. Ada 2 bintangnya. Oke. Kodenya tuh yang dari mana?
dari punya Bapak ya. Dari Ya, tugas yang, Bapak. yang nomor 1. Tugas. Insert. Apa tugasnya? Disuruh jelasin Bang. Jadi kan di GeForce tuh ada code, kita nanti disuruh jelasin. Perlu kirim linknya. Boleh kirim ke link ke grup WA aja. Oke. Ini waktu ini pakai HP, awak nggak bisa share screen ya? Ya, Bang. Steph bilang, Steph nomor berapa? Aku kirim semua linknya. Nomor 1, Bang. Di nomor 2 juga ada, sama juga. Oh, udah aku copy nomor 1 aja. Udah Bang. Perlu aku bantu share screen nggak, Pol? Boleh. Oke. Nah, yang bagian mana nih? Situ, Kak. Situ, Kak. Nih. Di kodenya tuh. Bang lagi. Ya itu. Kak, bagusnya Kak kan buka kode yang full aja Kak. Karena itu kan fungsi itu. Jadi itu sebenarnya ada kaitannya sama fungsi mainnya. Siap, bentar ya. Di paling bawah ya. Nih ya. Kalian pakai apa? C++ pasti C kan? Si. Copy aja apa ke Visual Studio Code. Ipo mulai di mana, Pol? Kelihatan nggak, Pol? Ada siapa di sini? Awak ngomong dari timur, rupanya awak mute. Udah berapa lama ada ring? Balik. Push, drag not. Ya Bang, aku agak ngerti kan di sini, tapi nggak tahu betul apa enggak nih pemahamannya. Cak kasih ini. Jadi kan ini kan itu kan fungsi push tuh. Dia double pointer. Nah, coba misalkan kita lihat coba Kak di fungsi main ya. Nah, di fungsi main itu kan kita ada buat tuh struct node pointer head. Kita ada buat pointer situ. Terus kita buat lagi fungsi di atas itu pointer juga. Tapi yang kita kasih di sini argumen itu kan alamatnya tuh dan head. Jadi di atas tuh harus double pointernya. Jadi anggapannya tuh kayak pointer yang pertama tuh dibungkus, habis itu di atas tuh dia di luar kurung lah. Jadi ada pointer head, dan itu dalam kurung, terus ada pointer lagi gitu. Jadi pointer head. Karena dikasih ini kan alamatnya. Kalau misalkan kita kasih alamatnya itu kan bisa aja. Misalnya kita buat di atas tuh struct pointer head, misalnya head underscore ref ya di atas. Nah itu kita buat aja sama dengan kan bisa juga. Misalnya kita kayak nunjuk itunya kita nunjuk si pointernya. Tapi ini kan karena dia kayak maunya itu kita kasih itu dan-nya tuh kita kasih bukan head-nya aja gitu. Misalkan kita buat pointernya itu 1 aja, berarti kan kita kasih head aja di argumennya. Kalau di parameter yang 1. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Paham, Kak. Gimana Bang? Kalau ini udah siap nih, udah siap jelasin. Udah. Ya. Kalau yang menurut aku, kan kalau kode yang punya aku tadi kan head-nya tuh aku deklarasiin di variable global ya, di luar semua fungsi kan? Di luar semua fungsi. Ya, di luar semua fungsi aku buat point. Jadi kalau variabel global dia bisa akses dari fungsi manapun gitu kan. Nah, sedangkan si gigs for gigs ini dia buat head-nya tuh di main kalau nggak salah ya. Coba lihat more.
di fungsi main kok nggak salah dibuat apa tuh pointer headnya. Ini kan? Ntar tahu nge-freeze nih Pak. Nah itu kan dibuat headnya tuh dalam fungsi main. Untuk membuat link list kan kita perlu buat node-node-nya gitu kan. Nah dimulai dari head gitu. Dari head kita buat node baru gitu kan. Setelah head tuh node 1 gitu. Gitu kita mau ya kayak gitu kan. Jadi biar si head ini bisa menunjuk ke node 1, kayak mana caranya? Dengan cara kita kasih alamat variabel dari si pointer headnya. Ini kan si head apa tuh? Struct node bintang head sama dengan 0. Itu kan maksudnya pointer head ini nilainya 0. Nah, untuk membuat sebuah node baru dalam linked list, kita perlu akses si headnya itu secara langsung gitu. Si headnya ini supaya nunjuk ke node pertama yang mau kita tambahin. Caranya kayak mana? Langsung akses dari memori tempat kita simpan si headnya di komputer kita. Kan kita kan bermain dengan pointer nih. Kalau pointer kan langsung mengakses langsung ke memori komputer kita. Jadi kita maunya tuh si head ini secara taati si headnya ini langsung dari memori tempat penyimpanan komputer kita. Jadi kita kirim point apa nih simbol dan ini kan ampersand kan baca nama simbolnya ampersand head, maksudnya tuh kita kirim alamat memori si head. Kita kirim alamat memori si head ini gunanya supaya kita yang kayak tadi bisa manipulasi headnya tuh si pointer head ini langsung dari alamat memori. Makanya dari fungsi karena kita perlu akses langsung head nih langsung dari memori, kita perlu akses langsung si head langsung dari memori, nah gitu. Jadi kita gunakan pointer dengan cara kita kirim si alamat dari headnya. Nah itu kebutuhan kita yang kita inginkan. Jadi kayaknya kita desain ininya fungsinya. Jadi di fungsi append tadi, makanya gitu, makanya di situ ditulisnya tuh struct node bintang-bintang. Sebenarnya si head ini kan tipenya struct node bintang. Udah cukup gitu aja. Itu tipe si head sebenarnya. Struct node bintang. Tapi karena kebutuhan dan keinginan kita tadi karena kebutuhan kita dan keinginan kita tadi maunya langsung otak-atik si head ini dari memori, jadi kita butuh pointer untuk akses langsung ke memori. Yang mana sebenarnya head ini berupa pointer, struct node bintang, ya kan? Kan si head ini tipe struct node bintang. Artinya head ini adalah pointer. Tapi karena kita mau langsung akses langsung si pointer nih di memori, seakan kita pakai itu pointer dari pointer gitu. Makanya situ ada 2 bintang. Struct node bintang itu untuk tipe si head. Sekali lagi kita taruh bintang di situ supaya memenuhi kebutuhan kita, yaitu mau otak-atik si head langsung dari memori. Lebih kurang gitu aku pahami. Oh, oke Bang. Makasih banyak Bang. Oh iya Bang, satu Bang. Ini masih agak kayak Iya pahamnya tuh. Kata Pak Alim, pointer itu nggak ada alamat. Tapi di situ kok dia pakai dan. Pointer ada alamat. Ada. Semua yang kita gunakan memori, maksudnya pointer itu kan sebenarnya sebuah variabel yang berguna untuk menyimpan alamat memori dari variabel yang lain gitu kan. Pointer kan itu konsep pointer dasarnya. Kalau variabel biasa kayak integer angka, nah kan itu berarti sebuah variabel yang menyimpan data yang bertipe integer. Float angka berarti sebuah variabel yang menyimpan angka bertipe float. Kalau pointer, dia sebenarnya pointer tuh variabel juga, misalnya integer bintang P. Nah, P itu kan adalah nama variabel. Yang kita simpan itu pasti membutuhkan memori. Semua yang kita simpan di komputer, kita butuh simpanan itu ke dalam memori. Memori yang masuk di sini maksudnya RAM ya, RAM laptop kita. Semua yang kita buat
di program itu yang membutuhkan memori atau penyimpanan itu akan disimpan di dalam memori. Nah, kalau disimpan di dalam memori berarti ada alamatnya dong di mana tempat kita simpan data tersebut. Kayak pointer tadi, contohnya pointer tadi, ya kan sebuah variabel. Variabel itu kita simpan dalam memori. Karena kita simpan dia di dalam memori, pasti ada alamat untuk tempat penyimpanan dia tuh di dalam memori, di suatu tempat. Walaupun kita gunain variabel pointer tersebut kita gunain untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain. Tapi dia sendiri juga variabel. Karena dia sendiri variabel, dia disimpan dalam memori. Karena dia disimpan dalam memori, pasti dia punya alamat memori tempat penyimpanan tersebut. Itu. Dah, aku stop sharing ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini masih mati lampu Pak Awak nih. Saya lanjut. Share screen. Bang. Nah, kita istirahat ya lu. Gila. Bang. Ada suara tadi. Siapa tuh? Suara cewek? Iya. Ada dengar, Bang? Enggak. Nih ya, jadi di pointer itu berarti dia itu nggak spesifik ya kita letakkan memorinya, nggak kayak di apa ya, kalau misalnya kita Mun, deklarasi suara kecil Mun. Kecil lagi. kayak mana nih ya, besar nggak nih? Udah lumayan nih. Kalau kan biasanya kalau kita deklarasikan integer, float kayak gitu, itu kan biasanya memorinya tuh kan spesifik kayak gitu kan. Tapi yang Muni dengar dari Pak Aling tuh pointer itu alamatnya itu kayak gak spesifik, maksudnya random kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ada tempat gitu. Tapi dia alamat kayak gitu. Gitu ya maksud pointer tuh. Dia tuh emang di memori tuh kayak random kayak gitu. Nggak kayak spesifiknya pas kita mendeklarasikan suatu variabel gitu. Kalau yang aku tangkap, yang maksud Pak Alim random tuh bukan tempat disimpan variabel. Misalnya nih, kita punya angka, integer angka sama dengan 7, nah, misalnya gitu kan. Lalu kita punya pointer, integer bintang pointer sama dengan kita isi dengan alamat memori si variabel angka tadi. Nah, si pointer ini kan sebuah variabel. Variabel itu disimpan dalam memori. Kalau disimpan dalam memori, berarti dia punya alamat memori khusus untuk menyimpan data variabel. Nah, yang random maksud Pak Ali bukan random juga, maksudnya berganti, dinamis. Mungkin gitu maksudnya. Itu adalah alamat memori yang disimpan oleh variabel pointer tersebut. Nah, tadi kan aku bilang integer bintang pointer sama dengan dan atau ampersand angka gitu kan. Berarti dia pointer ini sedang menyimpan alamat memori variabel angka. Misalnya nih, ada variabel lain, float bilangan. Float bilangan sama dengan 7.8. Nah, misalnya gitu kan. Lalu aku buat nih pointer sama dengan bilangan. Berarti apa artinya tuh? Pointer sekarang menyimpan alamat memori dari variabel bilangan. Jadi yang berganti-ganti atau yang dinamis atau yang dimaksud random mungkin ya. Mungkin itu maksudnya adalah alamat variabel yang disimpan alamat memori yang disimpan oleh pointer tersebut. Itu yang maksudnya mungkin yang berganti-ganti. Sedangkan untuk tempat penyimpanan itu harus fix tuh di memori. Mungkin ya, kalau kita run ulang programnya, iya, itu diacak lagi itu tempat simpannya. Misalnya nih, untuk run sekarang aku punya variabel integer angka sama dengan 8. Lalu aku punya pointer, integer bintang pointer. Nggak ada aku isi apa-apa nih. Nggak ada aku isi nilai apa-apa ke dalam pointer nih. Variabel angka 1 dengan variabel pointer. Variabel yang mana pointer, yang mana dia ini adalah pointer. Nah, itu dua-dua itu udah dialokasikan memori, sudah dialokasikan memori untuk mereka berdua otomatis karena udah dialokasikan memori untuk orang yang berdua, berarti orang yang udah punya alamat variabel khusus untuk variabel orang ini, yaitu variabel angka dan variabel pointer tadi. Nah, ketika di run sekali lagi, nah itu alamat memori orang ini berdua nih berganti lagi. Kita run lagi, ganti lagi alamat memorinya gitu. Sedangkan sekarang aku buat
integer angka sama dengan 8 masih kayak tadi. Habis itu aku buat sekarang integer bintang pointer sama dengan dan angka. Nah, ini si variable pointer ini berapa kali pun aku ulang akan memegang alamat memori si angka. Dimanapun alamat memorinya, tetap pointer ini akan memegang alamat memori si angka. Kapan bergantinya? Ketika aku bilang sekarang pointer sama dengan dan bilangan gitu misalnya. Misalnya aku buat nama pointer sama dengan dan apa namanya? A misalnya. Nah, itu berganti itu si pointer tuh memegang alamat memori variabel yang lain. Gitu yang aku paham. Oke Bang, makasih. Yoi, sama. Bang, yang kasus yang tadi Stephanie tanya itu, kan tuh double pointer. Berarti pointer pertama itu ya ini dikhususkan untuk tunjuk-tunjuk. Itu kalau misalnya double pointer tuh dia memanipulasi alamat dari pointer tuh. Yang kasus double pointer mungkin ya simpel lah. Kan itu kan yang double pointer tadi kan ditulisnya struct node bintang bintang head underscore ref. Maksudnya apa? Head underscore ref itu kan head ref itu kan maksudnya referensi di situ. Reference tuh maksudnya bermain dengan memori, alamat memori, reference. Kayak di Java, kan Java udah belajar tuh kan reference object gitu kan. Kan tuh langsung main ke memori gitu kan. Objek-objek yang bermain dengan memori beda dengan variabel biasanya. Itu maksudnya reference di situ head underscore ref. Nah, sesuai dari penamaannya aja bisa kita tangkap bahwa variabel head underscore ref itu berguna untuk menyimpan referensi dari variabel head, dari pointer head lah kita bilang di sini kan. Pointer head tuh tipenya apaan? Struct node bintang. Dah itu tipe si head. Sedangkan yang mau kita di sini apa? Kita simpan referensinya atau alamat variabelnya supaya apa? Supaya kita bisa langsung mengerti si head dari memorinya langsung gitu. Nah, kan kita butuh referensinya. Referensi si head. Si head yang tadinya bertipe struct node bintang, supaya kita bisa simpan referensinya, kita tambahin lagi sekali lagi bintang. Supaya yang kita simpan ini adalah alamat variabel dari struct node bintang head. Makanya situ ada 2 bintangnya untuk si head ref nih. Head underscore ref nih tipenya tuh struct node bintang-bintang. Struct node bintang untuk tipe si head, tipe data si head, struct node bintang. Kita tambahin lagi bintang sekali lagi, jadinya struct node bintang-bintang, supaya kita bisa menyimpan referensi dari si head. Tujuannya, aku ulangi lagi, supaya kita mengakses langsung, apa yang kita ubah tuh langsung mengakses ke memori si head. Itu kan salah satu gaya implementasi si gigs for gigs tuh kan, dibuat headnya tuh dalam main, habis itu untuk akses headnya tuh kita kirim ini apa alamat memori si head. Nah, makanya situ ada struct node bintang-bintang. Kalau yang contoh gaya implementasi aku tadi kan headnya tuh aku buat di variabel global, jadi nggak perlu kirim-kirim alamat memori yang kayak dia buat tuh. Gitu. Oke Bang, paham. Makasih Bang ya. Oh iya, sama. Mor, Pao masih mati lampu ya nari Mor. Nah, buat video aja. Video stack tuh. Boleh. Atau orangnya emang udah paham kali stack? Enak sih. Ya, kalau gaya penjelasan lebih kurang kayak tadi aku jelasin stack tuh. Aku nampak link apa tadi kan link kan. Link list kayak mana, konsepnya kayak mana, habis itu operasinya apa aja, fungsi-fungsi yang udah aku buat sesuai suka-suka awak, kreasi awak, nama-nama fungsi suka awak pun. Jadi itu salah satu gaya implementasi link list. Nah, kalau stack kayak juga nanti, Q juga kayak itu nanti lebih kurang. Kalau kalian merasa apa nih Bang Sepul nih, kok penjelasannya ini nggak perlu diperhatiin dari kodenya udah paham gitu kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah
Insyaallah kode yang aku buat tuh betul-betul mudah dipahami. Nah, jadi kalau udah paham tag yang Bapak jelasin di kelas, nggak perlu jelasin lagi berarti. Tinggal aku upload dah kode aku tuh ke Google Classroom. Kayak nah, kita main enak aja di lab nih, kayak note plan. Ya kasih link GitHub-nya aja lu, Bang. Nanti waktu udah nggak ngerti tanya di grup. Nah, itu boleh juga. Link GitHub. Oh iya, kenapa? Iya Bang, jangan upload code lagi. Mager download lagi. Link GitHub ya? Heeh. Oke, aku upload ke GitHub. Berarti udah ada tugas 1 dari Pak Alim Udah, video. Apa Sampai kapan? tugasnya? Kayak mana tugasnya? Video. Kan ada tuh kode yang tadi tuh Bang, ya itu sudah jelasin sampai jelas tuh. Macam anak statistika, Mor. Si Kia juga gitu suruh. Pak Alim juga yang ngajar. Iya, di statistika Pak Alim juga. Sampai kapan deadline ah? Hari ini terakhir malam ini. Udah bisa? Udah ngerti kan? Udah. Siap. Banyak terus grup yang nggak ngerti, oke? Ya. Berarti sampai malam nih deadline Pak Alim. Deadline tugas kedua kita kapan, Mor? Ini lab SDA nih. Oh, lab SDA tuh bikin laporan kan kita? Nggak Iya. video presentasi ya? Oh, iya, sorry. Video presentasi ya? Bukan, aduh. Berarti tugas 2 kita macam tugas Pak Alim. Taruh cek lagi. Nggak, kayak Bukan, mana main. kemarin janjinya? Bikin laporan apa video presentasi? Video presentasi. Kalau tugas pertama aja yang laporan kayaknya. Video 2 presentasi ya biar mudah orang nih. Iya Bang, presentasi. Kelompok kan? Yalah, cuma kan mantap. Kalian udah terbayang kayak mana UTS nanti sama Bapak? Ada sih di spoiler. Tanya kayak misalnya suruh buat potongan code-nya kan. Kayak misalnya untuk nge-print kayak mana. Iya. Ya, kalau aku dulu belajarnya bukan hafal sih, pahamin algoritma aja, nggak aku hafal potongan code-nya itu kayak mana. Tinggal implementasi terserah kita aja, yang penting sesuai dengan algoritmanya gitu. Kenapa pun di tugas di lab nih banyak disuruh bikin laporan atau disuruh bikin presentasi ya supaya kami tahu itu kalian ngerti konsepnya, karena Bapak kalau udah hampir dari semester 2 mungkin udah kenal ya sama Bapak kayak mana. Bapak pengennya kita udah ngerti itu gimana konsepnya. Ada juga yang kayak konsep kenapa ini harus gini gitu. Makanya tugasnya tuh nggak ya laporan gitu atau nggak presentasi. Nggak berat-berat kalian. Ini ngebantu kalian tuh UTS sama UAS juga ya kan, Paul? Ya, kalau dibandingin sama laporan, berat laporan ya. Mager nulisnya tuh kuat. Boleh juga kalau gitu. Yang penting Apa? lebih berat laporan daripada presentasi. Iya sih memang. Cuman kalau tipe aku belajarnya aku harus nulis itu. Tapi kalau emang kalian agak berat bikin laporan ya udah. Kita ganti ke presentasi aja. Presentasinya kayak mana nih? Itu Buat video lah Bang. Kayak mana lain buat presentasi? Kan buat video kan berdasarkan laporan Kak. Dari hasil laporan sih. Buat video Oh, bukan jelasin code-nya aja. jelasin code lebih susah enggak? Enggak, tunggu voting lu. Yang lain kayak mana? Lebih enak bikin laporan apa bikin presentasi? Atau buat jelasin code yang kayak si siapa tadi Muhammad Ihsan? Ada saran? Bentar, oh, Buat video penjelasan juga boleh. Umam, ngomong Umam. Hah? Kayak mana? Umam. Mau jelasin code ya atau buat laporan biasa jelasin apa yang kalian tulis di laporan tuh dengan bahasa sendiri. Kita mainnya bahasa sendiri aja nggak usah formal sih. Kalian buat laporan biasa jelasin apa yang isi laporan atau kalian lihat kode terus kalian jelasin. Kalau menurut Umam kan ini kan banyak yang mungkin
nggak suka rekam, maksud dia suka nulis, atau ada orang suka rekam sama nggak suka nulis kan. Mendingan menurut Umam sarannya buat 2 aja Bang. Nanti dikumpulnya di Google Classroom kan. Nanti kalau misalnya yang kayak rekam kayak kode-kode tuh dikirim link YouTube-nya aja kalau mau kan. Kalau yang nggak mau rekam, nggak mau nampak mukanya, buat laporan aja, nanti dikasih penjelasan di laporan tersebut Bang. Kalau mau kayak Tuh, gitu. nggak usah nambah muka, nggak usah nambah muka. Maksud aku tadi kan mau buat laporan habis itu jelasin apa yang udah tulis di laporan tuh nggak perlu nambah muka, pakai bahasa sendiri penjelasannya. Atau nggak usah buat laporan, langsung lihat kayak si Isan tadi bilang, langsung lihat di Google di mana gitu kan. Nah, dia jelasin apa yang dilihat tuh. Gimana, Mam? Atau buat dua-dua, terserah. Kaliannya Dipilih aja Bang. Nanti, mungkin nanti Abang masukin aja tuh pilihan 1 atau 2 kan. Nanti yang kami para praktikan ini memilih aja Bang, mau pilihan 1 atau pilihan 2. Oke, berarti terserah kalian aja mau buat laporan besok. Terserah kelompok kalian, jangan pribadi-pribadi ya. Ini kita main kelompok semua tugasnya. Oh, kelompok Bang. Iya, semua tugas kelompok kita. Oh iya Bang, isi laporan apa? Jangan bilang jelasin kode juga. Nggak bilang kayak itu, tapi kalau kalian mau jelasin code boleh juga. Ini baca ini non formal ya, tugas non formal ya. Buat ini tugas 2. Kita ada 4 tugas. Tugas 1 udah siap, tugas 2 sekarang. Buat laporan penjelasan mengenai proses, penjelasan seperti kekurangan dan kelebihan, misalnya di linear queue atau di circular queue atau yang lain-lain. Terus itu implementasi dari struktur data tersebut, macam-macam operasi dan algoritma plus kode lah, snipping tools kode gitu, ada screenshotnya untuk menjalankan operasi tersebut, lalu jelaskan dengan bahasa sendiri mengenai insertion, deletion, push, pop, enq, tadi apa lagi? Tadi ada tambah note ya, add atau apalah tadi ya. Pokoknya semua operasi itu pada setiap jenis-jenisnya untuk linked list dan queue, yaitu seperti kalau linked list kan ada single linked list, ada double linked list. Kalau queue ada simple queue, double ended queue, deck double ended queue deck. Habis itu kalau bagian stack nanti jelasin yang bagian ini juga, infix notation, prefix notation dengan postfix notation. Nanti kan di stack itu kan bisa kita pakai untuk konversi dari infix ke prefix dan postfix. Nah, itu juga perlu dijelasin pakai snipping tools kodenya gitu. Terus itu udah dari yang tadi itu buat laporan tentang linked list, tag dan queue. Dah, itu aja untuk sebelum UTS. Nanti habis UTS baru tugas lain lagi. Gitu rencana aku tugas 2 nih. Bang, ada yang chat di kolom chat tadi Bang. Oh? Buat video itu ya, si Cut Nadila. Bang, buat video penjelasannya juga boleh Bang. Maksudnya video penjelasan apa nih? Yang tadi kita bahas. Itu kan 11.25 deh kira-kira. Penjelasan apa? Kan kita tadi kasih Umam mau buat video penjelasan. Video penjelasan apa maksudnya nih? Nggak jelas juga. Penjelasan apa nih, Cut? Maksudnya penjelasan. Untuk yang tadi kan kalau Isan bilang up di GitHub aja tuh. Yang itu tadi yang awal. Oh, iya. Yang penjelasan tentang stack, Kak. Ya, stack. Oh, berarti perlu jelasin. Oke. Kita masih bisa berapa pertemuan lagi nih sebelum tes? 11, 1, 2. Bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan lagi nih bisa. Minggu depan. Dedek lampu Mor. Alhamdulillah. Kayak nggak sanggup lagi orang nih, udah 11.32 nih. Ya kan? Kayak mana ada, Dek? Iya Kak. Bubar. Udah pergi nih Kak. Kemarin kontraknya kan 11.30 kan? Oh iya. Ya betul Kusan. Betul. Kok bukan 11.30, 11.40.
Udah 40. Main 8 menit. Aneh kalau jam lab Jam lab tuh 1 SKS dia mbak serasa 2 SKS MK mangke itu semua. Karena berapa 1 SKS 100 menit ya? 1 SKS 50 menit. 1 SKS MK kan 50 menit. Kalau 1 SKS lab itu 100 menit. Bahkan kalau yang di zaman ayahku dulu kan ketemu post test, pre-test segala macam. Jadi ya 200 menit, Pak. Enggak 200 menit enggak lah. Hiperbole, Pak. 140, 120 menit, 2 jam. 1 SKS MK tuh. 2 jam. Oke, Kak baca apa yang dikirim si Abdul. Link list, stack, queue, struktur data, tree. Nah, kan mirip-mirip punya kita juga, Mor. Persis. Ini Sebenarnya juga persis. struktur data tree traversal. Tree traversal tuh gini, ujian mapaling tuh semua yang diajari itu tanya. Jadi jangan sisakan celah kemungkinan kayak misalnya struktur data tree. Alah apa nih struktur data tree mudah kali. Entah apa belajar. Nah, jangan gitu. Itu yang tanya nanti. Sering kayak gitu. Kayak kemarin tuh yang di bagian apa tuh? Heap tree, heap ya di bagian heap ada tuh tentang rumus cari child node kiri, child node kanan. Ya apa nih kok mudah kali. Nggak tanya lah kayak nih. Itu tanya. Dia apa yang diajarin Pak ini belajar semua nih. Sama apa yang diulang-ulang, ya kan? Tree traversal yoi. Aduh. Linear search dan binary search udah masuk sebelum UTS, Mor. Simple Ya, emang udah. sorting, quick sort, Sikit tapi dibahasnya lupa. divide and conquer, merge sort, quick sort. Itu apa sih? Udah masuk dynamic programming orang nih. Hari ini udah main udah dikembangin sedikit pembelajarannya. Kalau kita dulu kan linked list, stack, queue, base itu yang main tree itu cuman sedikit karena nanti akan pakai. Base itu dipotong. Habis UTS langsung belajar simple sorting yang 3 tuh kan, bubble sort, insertion sort, selection sort. Base itu advanced sorting, yang merge sort, quick sort, heap sort. Nah, di heap sort ini balik lagi konsep yang tree kan, yang perfect tree dengan complete tree dipakai. Habis itu belajar baru kan, heap tree. Habis itu belajar heap max heap, belajar lagi yang baru, heapify. Udah habis itu baru kita belajar tentang searching, yang linear search untuk simple searching dengan binary search untuk advanced searching. Kalau orang nih agak diacak sedikit, yang searching itu dibawa sebelum UTS. Setelah UTS belajar sorting, habis itu belajar hash. Udah struktur data, berarti orangnya udah belajar struktur data hash nanti. Satu lagi Mor yang keren, Mor. Dynamic programming orang ini belajar, Mor. Ya aku nggak ngerti itu. Berarti kalian belajar lah tuh yang kan aku di awal ada kirim kan referensi kita kan. Ya channel YouTube aku kalau kalian nggak belajar nggak apa juga, itu isi lab kita di situ lah lebih kurang. Kalau kalian nonton yang video yang aku buat di YouTube aku tuh kayaknya itulah yang kita belajar di lab. Kalau nonton nggak apa. Kalian nonton tuh yang di channel Abdul Bari. Nah, orang India tapi penjelasannya enak li. Itu orang India yang paling enak aku dengar penjelasannya. Bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Di situ ada juga belajar tentang dynamic programming. Apa, Mor? Tuh di chat. Dynamic programming itu apa, Bang? Jadi karena emang agak beda sih materinya, kita serahkan lab ini ke Ipol. Ke Sepol ya. Aku nggak ngerti dynamic programming. Minta ditumbuh anak ini. Lanjut tuh Auri tanya, Abdul Hafid tuh tanya. Jadi programming itu si apa, Bang? Betul ini sebenarnya udah tahu dia dynamic programming. So nggak tahu. Harjafa lagi, Harjafa. Mana Harjafa? Kita panggil Harjafa lo. Harjafa, jelasin dynamic programming Harjafa. Belum tahu. So nggak tahu kok. Siapa Ini cuma kau yang tahu dynamic programming folder aja sih. Udah Bang, jelasin terus Bang. Itulah. Geli dengernya. Kalau dynamic programming itu salah satu metode pendekatan. Jadi kan kita menyelesaikan masalah dalam dunia nyata menggunakan konsep programming gitu kan. Dari sisi pemrograman kita buat solusi menurut kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya nih, contoh yang sederhana dalam penggunaan struktur data dan algoritma, fokusnya algoritma. Misalnya nih, untuk penambahan bentar dulu, aku masuk pakai laptop susah nih.
Tantar, aku masuk ke laptop. Aku connect dulu ke laptop. Tantar. Ini masih pakai HP ya, Pak, soalnya. Mana link tadi? Ini masuk Google Meet. Oke. Oke, awak share screen-nya. Oh, tantar. Ini balik ke YT. Seluruh layar. Oke, Hari. Nah, si kawan ini dalam persona kajian awesome. Si Abdul Bari ini di playlist algorithm. Di playlist algorithm nih banyak nih apa namanya, video-video yang dia buat, ada 84 video mengenai programming, terutama algorithm. Jadi algoritma ini kan kita gunakan untuk optimalisasi solusi yang kita buat untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya nih, ada masalah penambahan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Oke lah, kalau kita tambahin 100 bilangan pertama itu integer ya, maksudnya bilangan integer, 100 bilangan pertama oke lah, itu masih memakan waktu bilangnya 0,001 milisecond misalnya ya kan. Nah, karena kalau penambahan 1 sampai 100 miliar, nah itu nggak akan memakan waktu 0,001 milisecond, mungkin itu 0,1 second malah, bukan milisecond, udah second malah. Jadi kita gunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih optimal dan lebih cepat gitu kan. Bahkan khusus contoh kasus yang aku bilang tuh itu pakai rumus yang SN udah. Mungkin di sini ada dikasih tahu tutorial ya di DSA popular view tutorial. No. What is algorithm? Faktorial kan, ada bilangan faktorial tuh, cari bilangan faktorial tuh kan nggak gampang kan, nggak cepet kan. Oh, Euler DSE. Ini faktorial masih. Faktorial baru ini ya. Nih suruh cari penambahan 1 sampai sekian nih. Berapa lama nih dibutuhkan? 10 pangkat 8 detik lah, saya bilang kan. Nah, dibandingkan kita pakai rumus ini N kali N tambah 1 bagi 2, nih kapan kita belajar tuh SMP? Salah. Ini cuma makan waktu berapa nih? 10 nanosecond mungkin. Ya, 10 nanosecond sih bilangnya. Nah, ya kan? 10 nanosecond. Nah, itu kita gunain algoritma. Oke, itu dasar algoritma. Masalah dalam dunia ini nggak cuma satu. Nggak cuma penambahan ini, banyak masalah di dunia ini. Bahkan masalah yang paling banyak di dunia ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya ini penambahan antara meja tambah lemari. Nggak bisa tambah. 1 tambah 2 oke lah, hasilnya 3. Ini meja tambah lemari, apa jadi? Wallahualam. Paling banyak masalah di dunia itu yang tidak bisa dipecahkan. Karena logikanya tuh nggak dapat situ. Nggak bisa diimplementasikan logika. Nah, kita kerucutkan ke masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, masalah yang bisa kita selesaikan tuh kita buat kode programnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nggak bisa diperbesar kok. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah, kita butuh pendekatan-pendekatan. Kayaknya bilang masuk pendekatan tuh strategi lah, kita bilang. Kayak aku bilang di awal waktu lab kan, aku bilang kita belajar di sini untuk pengenalan struktur data dan algoritma, bukan untuk mendalami, bukan analisis, bukan apa lagi desain solusi, bukan belajar strategi atau analisa algoritma. Nah, kalau si Abdul Bari ini yang ada jelasin tentang tuh, pertama sini tentang analisis. Misalnya kalian ada selama Pak Lim ini mungkin ada dengar Big O atau kadang ada Omega gitu kan.
Nah, itu bisa kalian belajar di sini, itu tentang analisis algoritma. Itu di bagian 1 nih. Di introduction nih, karakter algoritma, right analysis, frequency count method, time complexity. Nah, time complexity ini classes of function, transition big O, omega. Ini untuk analisis. Oke, habis di channel Abdul Bari ini, habis mengenai analisis, baru dia diajarin tentang strategi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, strategi-strateginya untuk di dunia ini mungkin ya, sampai sekarang strateginya itu masih bisa kita cakup lah. Pertama itu ada divide and conquer. Divide and conquer itu ada masalah-masalah tertentu yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan strategi divide and conquer. Contohnya tuh kok hafal. Oh, ini ada. Contohnya tuh recurrent heap sort. Nah, apa tuh masalah sorting menggunakan heap sort. Nah, itu masuk divide and conquer. Terus itu two-way merge sort algorithm. Itu masuk divide and conquer. Tuh pendekatan menggunakan divide and conquer. Quick sort. Terus itu ada masalah Shrestern matrix multiplication. Nah, itu termasuk divide and conquer. Nanti mungkin ada masalah namanya tuh knapsack problem. Ada suatu masalah yang namanya knapsack problem. Itu biasa digunain greedy method untuk menyelesaikannya. Itu strategi yang kedua. Tadi kan divide and conquer, ada greedy method. Dalam greedy method ini ada masalah apa aja? Knapsack, ada job sequence, ada optimal merge pattern, Huffman coding, Prim's Kruskal, Dijkstra algorithm. Nah, nanti ada juga strategi namanya itu dynamic programming. Kalau yang aku pahami sekilas ya, dynamic programming itu simpelnya suatu masalah yang besar kita pecah menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, setiap masalah yang kecil tuh kita selesaikan supaya bisa menyelesaikan masalah yang besar. Jadi dari banyak masalah nih, always pakai pain. Hehe, kembali kepada pain. Ada masalah yang besar nih. Masalah besar nih. Nah, cek besar udah cukup. So, kita pecah lagi jadi kecil-kecil. Jelek nih kok. Salah kecil-kecil. Nah, gini-gini kan. Salah kecil-kecil, nah gitu banyak. Nanti masalah yang kita pecah kecil nih, pecah lagi, lebih kecil. Ukurannya CCL lebih kecil lah. Ini lebih kecil. Ini lebih kecil lagi. Kita pecah lagi. Semua nih kita pecahin. Sampai masalah yang paling kecil yang betul-betul nggak bisa pecahin lagi. Nah, kita selesaikan nih masalah yang nggak bisa kita pecahin ini, yang udah betul dasar tadi, kita pecahin. Kita selesaiin. Nah, kita selesaiin, nilainya tuh kita retrieve atau kita kembalikan ke bagian atas nih. Nah, nilai sini, permasalahan nih hasilnya apa? Nah, kita gabungin nih ke sini. Habis itu dapat nih solusi yang bagian ini. Itu juga kita lakuin yang di sini. Kita dapatin solusi dari masalahnya apa? Nah, kita gabungin nanti yang di sini naik ke sini, yang ini gabung ke sini. Nah, kayak itu juga yang lain-lainnya nih. Kita retrieve, kita gabung, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang paling besar ini. Itu dynamic, ya lebih kurang dynamic programming gitu. Contohnya tuh mungkin bisa di bagian faktorial ya kalau nggak salah. Nah, kalau faktorial misalnya kan aduh, udah aku hapus ya itunya. Pernah aku catat nggak salah. Misalnya 100 faktorial. 100 faktorial tuh sama dengan 100 dikali 99 kali 98 kali 97 kali 9 seterusnya kan. Nah, itu kan bisa kita pecah-pecah tuh kan. 100 kali 99 berapa, habis itu yang ini kali berapa. Ya, lebih kurang kayak itu. Pokoknya kita pecah-pecah masalah dari kecil, dari yang paling kecil tuh kita selesain, kita gabungin ke atas sampai bisa menyelesaikan masalah yang besar. Kalau mau contoh yang betul-betul contoh permasalahannya, mungkin bisa belajar di sini terus. Dynamic programming, multiplication, matrix chain, Bellman-Ford, knapsack lagi ini. Nah, yang suatu masalah itu nggak semerta-merta
harus diselesaikan dengan suatu strategi. Mungkin bisa diselesaikan oleh strategi lain. Misalnya dari masalah faktorial tadi. Yang faktorial tadi bisa diselesaikan dengan pendekatan atau strategi divide and conquer bisa. Dynamic programming bisa juga gitu. Jadi nggak harus tok dynamic programming, tapi mungkin ada masalah yang bisa diselesaikan dengan strategi yang lainnya. Knapsack, apalagi? LCS juga dynamic. Nih ada grab traversal, BFS, DFS, backtracking, pakai pendekatan brute force. Brute force tuh pendekatan yang melakukan pencobaan dalam segala kemungkinan. Misalnya ada di SMA ada belajar ini. Misalnya ada kemungkinan misalnya nih ada suatu pesta yang orang-orang tuh duduknya tuh melingkar gini, keliling. Dimana sini ada kursi kan, yang kursi ini pasti diduduki oleh seseorang ya kan. Gini duduk. Berapa banyak kemungkinan salam yang terjadi dalam hal ini, gitu kan? Sekawani salam sama dia, sekawani salam sama dia, sekawani salam sama dia, gitu kan? Gitu terus. Itu kita coba segala kemungkinan. Sekawani bisa salam sama siapa aja gitu. Atau yang garis-garisnya aku lupa contoh soalnya apa. Misalnya sini 5, sini 4. Yang kelereng-kelereng ya? Masalah. Kemungkinan misalnya ada kumpulan kelereng berwarna merah berapa banyak, biru berapa banyak, kemungkinan bisa ngambil yang pertamanya tuh merah, yang kedua tuh biru gitu kan misalnya. Aku lupa juga tuh. Sudah apa lagi? Backtracking, branch and bond, NP hard, NP complete, Knut Morris, string measurement. Oh, udah nggak tahu apa nih bilang dia. Nah, ini ada simplified-nya lagi. Ada Tower of Hanoi, Row Major, Mersource, Hindi. Jangan nonton bahasa India, peninggalan. Itu kalau yang tentang dynamic programming tadi, itu salah satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ya. Ada konsepnya sendiri dia. Nanti konsep divide and conquer beda dengan konsep greedy method. Contoh, mungkin apa tuh namanya? Aku ada nggak kasih referensinya? Apa tuh namanya? Visu Algo. Oke, dari perbarui. Nih ada bubble sort, insertion sort, merge source. Merge sort masuk mana lupa aku? Divide and conquer itu merge sort atau ya divide and conquer terus merge sort. Kalau si sortingnya depan. Nah, contoh merge sort ya. Merge sort tuh cara kerjanya tuh kayak ini. Kita cepatin udah cukup. Oke. Nah, cara kerja merge sort kayak ini. Cepatin lagi. Cepet. Nah, ada selesai 11 itu. Gabung dengan ini. Baru ini fixnya. Itu cara kerja merge source, yang mana merge source itu salah satu masalah yang bisa diselesaikan oleh pendekatan divide and conquer. Gitu. Kalau yang lain-lain ini nggak tahu nih. Brute force. Quick sort. Wan. Lihat bentar ya. Boleh lewat ya dari laptop. Bahaya. Oke. Siap.
Kayaknya itu aja lah lebih kurang bisa aku sampein untuk kami sampein hari ini. Udah cukup nih. Yang tutup. Screenshot. Perlu buka kamera? Gimana ya? Perlu aja lah, karena kan perlu untuk ini, untuk Bang Joko. Perlu buka kamera ya. Yuk, siapa screenshot? Oh, apa? Eh, Aja. boleh. Dengan senang hati. Divide and conquer. Bang, Aslep kan nggak ikut bang. Aduh. Rusak kamera.